Hai listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan dan waktunya kita di program Bingkai Suara. Kali ini aku bersama dengan si cantik di sana, kita ya berjauh-jauhan ya, ada Kandia. Hai, Halo, hai listeners. apa kabar kamu? Aduh, seneng banget, seger Baik. ya, ijo-ijo Iya ya. dong, harus kayak ini aku ceritanya tuh lagi cosplay jadi pohon. Seger ya Ini sampai. celana aku beda banget nih, FYI banget. Celana aku tuh warnanya coklat. Udah Oh kayak pohon kan, iya. bener kan? Udah kayak pohon bener. Aduh, BTW aku mau ngucapin juga congratulations kan dia. Akhirnya aku dan juga listeners lainnya bisa dengerin Oli Talk dan nanti kita akan bahas banyak ke sana. Tapi sebelum kita ke sana, ya kita kepo-kepo tipis ya seorang Kandia ya. Mungkin buat listeners pasti udah ngerti lah ya. Dulu kan dia sempat di JKT48, tapi sebelum kita jauh ke sana, ini sebenarnya kamu juga lagi ini kan, skripsi kan? Betul, Aduh, betul. Lagi semangat ya. skripsinya kan. Yuk kasih. Tapi Kasih. kamu kan ini ya yang jadi pertanyaan aku ya. Ini kan kamu musisi ceritanya, tapi Hmm. kenapa ngambilnya marketing, sis? Nah, ini tuh lucu BTW. Jadi aku Coba tuh coba. ngerti, karena dari dulu Nah, tuh bunda aku tuh kayak udah marketingin marketing ke aku. oke, oke. Aku tadinya pengennya tahu gak apa jauh banget nih. Apa? Aku tadinya pengen kedokteran Wow. karena dulu tuh aku bagus ya, kayak kan tahu kan kalau misal di SMP tuh kayak ada nih kayak apa sih namanya tuh, tes yang untuk minat bakat gitu. Kelas 2 ketiga nggak sih? Ya setahu aku segituan gitu loh. Eh, Aku minat bakatnya tuh IPA, oke, tapi bunda terus? tuh yang kayak begitu bersemangat kayak kakak tuh cocoknya tuh komunikasi, kakak tuh cocoknya tuh ngobrol, kakak tuh cocok banget presentasi gitu, kayak seakan-akan presentasi cuman ada di major marketing gitu ya. Soalnya kayak Eh, dia tuh yang kayak pengen banget aku komunikasi. mm, Dan aku juga pas aku lihat-lihat, aku kan akhirnya kelas 3 SMP masuk ke idol group tersebut ya. ya. Di situ tuh aku kayak ternyata lebih nyaman di kehidupan entertainment. Kalau aku Hmm. choose kedokteran pula, nggak akan nyampe gitu ya, energi dan badan dan fisik semuanya nggak akan gitu bisa Mm, ya, mm, ya mm. mungkin bisa ya jadi kayak dokter Tompi gitu ya, Iya, sama maksudnya nyanyi kan? bisa gitu kan, tapi aku lebih memilih untuk ke jalan yang lebih mudah mungkin Oh, ya, oke, gitu. opsi lain ya. Hmm, Hmm, itu ya sih. gimana sih Taurus ya agak keras kepala ya. Tahu saja aku suka ini. Ya tau lah. Jangan kan gitu. Dulu mama kamu waktu mengandung kamu kemudian mendengarkan musik-musik klasik. Aku tahu. Iya kan, tapi bener kan? Semangat dulu buat ini tim risetnya Bingkai Karya. Ih, gila keren banget di karya kalian hebat, kalian keren banget. Tapi Ya, sumpah ini emang baru pertama kali ada yang riset sampai sedalam itu. tapi emang menarik ya kisah kamu ya. Ini agak gambling gitu loh. Bayangin, kamu sekarang musisi gitu ya, tapi kamu harus ngajar ice skating. Bahkan kemarin juara ya, murid kamu ya, yang cowok itu kan? Yang cewek sih Cewek lebih ya, tepatnya. sorry. Kayaknya cewek. Menurut aku nggak ada Eh, yang cowok deh kayaknya. Nggak oh ada. nggak ada ya? Tahun ini nggak ada. Oh, oke Tapi oke. ya bener, ih, Mm-mm. keren banget loh Ih, kak. aku malah mikirnya ini kehidupannya seorang Kadia ini ya nano-nano ya banyak hal yang dilakuin gitu. Termasuk Gak juga kan, kalau keep it coming, keep it coming. semua hal dicoba. Tapi sebelum kalau kita flashback ke belakang ya mungkin dari kita mengenalkan dia yang waktu kecil sebelum akhirnya mengenal musik ini dan menghasilkan banyak sekali karya. Dari ini dia mungkin waktu sepatu roda dulu sampai ice skating dan lain sebagainya. Coba-coba kita mau mendengarkan. Jadi, jadi aku tuh Eh, awalnya tuh sering dulu tuh suka ke TA sama orang tua aku. oke. Mm-mm. Suka ke Taman Anggrek untuk ngeliatin anak-anak ice skating karena aku suka banget sama ice skating. I love dancing and I love ice. Jadi Oke. I love dancing on ice gitu kan. Hmm. Tapi ayahku especially itu gak mau banget aku langsung ke ice skating karena mikirnya tuh kayak it's blade, pisau gitu. Nanti kalau kena kepala gimana? Kalau misalnya Ah, ketusuk hmm. like something like that. Oh, yang Padahal it's bawahnya sepatunya itu ya? mm, Oh iya iya. yeah, padahal it's quite nearly like impossible Ya. to have that blade sampai ke kepala tuh agak impossible sih kecuali kamu ikut
skating yang pair, yang kayak berdua, yang kayak bisa ada tuh kejadiannya sering kena muka gitu, pernah ada. Tapi itu udah lama banget, bener kayak once in a lifetime banget, kayak jarang banget ya kan. Nah akhirnya ayahku tuh kenal sama temennya gitu, yang dia tuh di klub sepatu roda gitu. Sepatu rodanya tuh yang inline, yang speeding, yang kayak kencang gitu, kayak wah gitu. Dia tuh terkenalnya kebanyakan biasanya di Taiwan. Ya, star athlete saya tuh di sana setahu aku. Sebentar, maaf, aku batuk bentar. Boleh. Maaf, nanti lagi musim. Kita akan dibagi itu. Ya, dan sekalian. Nah, oke. Ya, balik lagi. Nah, jadi terus abis itu pas akhirnya ayahku tuh suruh aku ikut sepatu roda dulu. Katanya kalau udah bisa di situ baru boleh ice skating. Nah, kecebur saya menjadi atlet dulu di sepatu roda. Karena suka. Itu kalau udah ngelakuin sesuatu jadinya ambisi gitu. Kalau udah ambisi kayak lupa sama keinginan aslinya. Dibilang Taurus agak keras kepala ya. Iya, makanya kan. Itu gak tau, udah ditawarin olahraga yang di yang cantik apa gitu-gitu ya, kayak ya nggak apa-apa asalkan bisa dulu di sepatu rodanya, baru nanti kita balik. Ini malah milih lama di sepatu roda yang kayak kalau jatuh tuh bonyok-bonyok lutut, kayak jelek aja gitu, kalau pakai cara pendek tuh ada koreng gitu. Dia real life ya. Iya real life bener, sampai nenek aku, almarhumah nenek aku tuh dulu marahin ayahku kayak, ini anak cewek satu-satunya ditunggu 8 tahun malah dikasih olahraga yang bonyok-bonyok kakinya gitu kan. Ya udah akhirnya tuh udah agak lama akhirnya di apa sih, BX Ring di Bintaro BX bukanya di tahun 2013. Di situ jadi kan mereka tuh pengen mencoba untuk memperkenalkan olahraga ice skating yang orang tuh nggak tahu biasanya. Kan ada 3 kan, skating tuh ada 3, yaitu maaf banget kok aku jelek banget belum aku benerin. Ada figure skating, ada ice hockey yang pakai puck gitu, yang kayak iya. Ya. Satu lagi namanya short track. Short track ini tuh kayak sepatu roda yang inline skating speeding gitu, tapi dia di es. Dan lebih rendah bentuknya tuh, kayak lebih rendah lagi gitu. Lebih susah, menurut aku sih lebih susah ya. Nah, anak-anak sepatu roda klub aku ini diundang untuk lomba di situ. Terus? Jadi untuk memperkenalkan gitu loh, untuk kayak ini ada olahraga baru di Indonesia. Karena pertama kalinya di BX, setahu aku. Correct me if I'm wrong guys. Terus habis itu akhirnya aku skating lomba. Terus habis itu kan ada figure skating juga kan. Aku nonton kayak nonton gitu. Bunda aku bilang, kakak nggak mau, nggak jadi mau. Dulu kan pengen gitu. Terus pengen sih, tapi takut soalnya udah gede. Ini tuh udah kayak 6 SD gitu, kalau nggak salah 5 SD aku lupa. Kayak udah gede lah, kayak udah telat. Soalnya kan kita tahu kalau kita udah kebiasaan olahraga, kita tahu umur atlet itu harusnya di umur berapa. Jadi umur atlet itu kalau udah di atas berapa tahun itu udah telat. Kecuali aku ngejar, tapi ngejar pun sengejar-ngejarnya juga kalau udah teenager lama-lama mentok. Ini real life banget. Soalnya kalau ice skating itu tuh kita lebih kebanyakan mental block. Jadi kayak mau loncat, kalau misal udah keburu kayak udah kegedean gitu, udah umurnya udah kegedean, mau loncat tuh kayak gak jadi. Itu kayak udah keburu. Gitu. Nih kita masih ngobrolin soal ice skating karena emang wah ini hidup cukup beragam ya, dari sepatu roda, ice skating, sampai nanti ceritain yang di bagian kamu les piano sama les nyanyi itu di bagian mana, nanti tolong ceritain. Sumpah itu tuh kayak hampir gak pernah aku sebutin. Kalian tahu itu keren banget. Dibilang kita punya kampus Kandia gitu. Keren banget. Kalian hebat. Anyway, kita balik lagi ke ice skating. Oke. Ya, akhirnya aku masuk ice skating figure, cobain gitu. Ya, atas persuasi my mom lagi. My mom tuh persuasif banget. Emang orang komunikasi yang handal dia tuh. Orang marketing emang. Terus akhirnya udah terlanjur keluarnya di tahun 2018 kira-kira, gara-gara udah, jadi di tahun 2017 tuh aku udah mulai turun karena umurnya juga udah mulai agak gede nih, udah umur kayak 14 kira-kira 13-14 gitu, udah mulai banyak mental block-nya gitu. Terus akhirnya masuk ke idol group.
masuk ke idol group akhirnya nggak ada waktu lagi kan latihan yeay gitu. Itu umur berapa dulu yang waktu Itu itu? aku umur 14 masuk. Oh, Dari situ akhirnya udah nggak ada waktu lagi untuk kayak ice skating lagi yang bener-bener serius gitu. Oke. Tapi Hmm, masih ingat spinner nggak sih? masih, cuma ada beberapa yang kayak misalnya tahu gak sih kalau misalnya muter yang turun, Heeh. yang jongkok, nah naiknya tuh sekarang berat badannya. Kelihatan udah berat badannya. Bukan bilang aku gendut, tapi emang gendutan dari zaman dulu, ya. Tapi tetap ya, ini dengan beberapa bakat-bakat yang lain ya, termasuk nyanyi ini, guys. Gitu. Dan sebelum all itu, gini kan juga sebenarnya masih ada beberapa debut kamu yang single pertama, Run Run Boy itu 2022 ya. 2022 ya. 2022, terus dilanjut yang single kedua Kiss and Tell di tahun 2023. Nah, kemudian akhirnya kamu kan ada berapa tahun ya? 2 tahun akhirnya kamu 2 tahun rilis All comeback Itu. lagi. Nah, ini ada apa dengan 2 tahun ini kan ya? 2 tahun Gitu. itu aku mengabdi diriku menjadi anak kampus seperti biasanya. Oh, fokus skripsi Kayak ya. bukan Eh, bener-bener uh, aku ikut, jadi aku organisasi dance kan, aku ikut uh, jadi dancernya pernah, oke. jadi pengurusnya, jadi organisasi officernya tuh pernah. Aktif ya, Bun. Iya, jadi 2 tahun itu aku aktif aktif banget Hmm, anaknya bun gitu. wow. Ya, dan aku juga kayak sekalian murid aku lomba gitu gitulah, Hmm, jadi kayak hmm, gak tahu kenapa off aja musik kayak gitu, kayak hmm, hmm. gak sadar udah 2025. Jadi udah Untung inget 2025. ya. Aku langsung kayak, kebetulan aku emang pengen skripsi. Oh, ini nanti aja deh, aku jelasinnya nanti pas Oke, kayak lagi di oke. Aulitek baru Eh, aku eh, kasih tahu. iya, iya, iya. Sebenarnya aku udah tahu guys, tapi kayak oke, nanti kita ke sana ya, nanti kita ke sana. Oke. Jadi 2 tahun itu fokus dengan kuliah ini sampai akhirnya sekarang kan berarti ini skripsi masih jalan ya kan dia? Masih lagi sisa bab 4 dan bab 5. Bentar lagi guys, tahun ini gak sih? Betul, tahun ini. Amin. Oke, Doain guys. iya Listeners semua dong. doain ya. Semoga Amin. kan dia cepat lulusnya tepat waktu. Amin, biar lebih fokus lagi untuk karya-karyanya yang luar biasa ke depannya. Oke. Nah, balik lagi di All Itu ya. Ini kan sebenarnya kan juga tadi yang sempat di-spill ya sama Kandia. Ini itu bagian dari project skripsi yang sekarang ini lagi dijalankan. Sebenarnya mungkin jadi pertanyaan buat listeners, hah? Marketing ya? Terus skripsinya gimana sih lagu gitu kan? Coba. Kandia, klarifikasinya. Jadi gini, kebetulan aku tuh sering banget dengerin orang-orang ngomong gini, aduh gue capek banget skripsi gue, aduh gue stres skripsi. Iya. Terus aku tuh ingat juga yang kayak, oh berarti gue gak mau skripsi, gue non skripsi gitu ya. Non Hmm? skripsi tuh kayak project ada gitu. Oh, oke. Hmm. Terus kayak kalau project banyak juga yang ngomong kayak, aduh mahal banget, harganya bisa sampai puluhan biayanya gitu kan. Soalnya kan beda-beda, beda project, beda harga. Ya. Hmm. Terus aku kayak nyari-nyari tahu gitu. Aku dari SMP tuh udah nyari tahu tentang skripsi guys, gara-gara aku takut banget sama namanya overwhelmed. Aku Wah, harus menyiapkan diri. oke. Iya, jadi aku udah menyiapkan diri tuh kayak kalau gua skripsi, gua Heeh. harus kalau aku kuliah, aku mau jurusan apa yang membuat skripsi aku lebih gampang gitu. Terus yang bisa aku lakuin tuh skripsinya tuh lebih gampang nantinya gitu kan. Hmm. Nah, akhirnya aku tahu kalau misalnya skripsi asalkan kamu ngerti, kamu bisa. Ya, Asalkan kamu ngerti bener sih. intinya, iya. Asalkan kamu you understand the topic, it will be fine for you and for everyone else gitu. Nah, akhirnya di tahun lalu 2024 awal, Mm-mm. aku memutuskan aku pengen non skripsi project. Oke. Heeh. Mikir, udah gue buat single lagi kan udah vakum nih. Sampai mukul nih gue. Gitu. Tinggal Terpanggil kayak, ya jiwa iya, musisi ini. terpanggil. Nah, gimana nih caranya biar nyambung ke marketing gitu kan. Oke, tuh. Nah, aku nyari-nyari tahu nih gitu kan, aku nanya ke dosen gimana caranya, strategi kak, nama judul kayak strategi gini lakukan dia begitu. Oke. Katanya bukan, kalau non skripsi belak-belakan aja maunya apa.
gitu. Terus aku bilang, oh gitu ya, ya udah nih aku mau spill judul skripsi aku. Oh, oke, boleh. Apa tuh? Lagi Ih, dia nggak hafal dong. Gimana sih? Ke dia nggak hafal. panjang banget, panjang, Oke. sumpah panjang. Udah kayak Iya, udah biasa kayak gitu satu nggak sih? skripsi isinya Judul setahun. skripsi. Iya, nih oke. Ah, apa ya? Promosi single baru Kandia dalam membangun kesadaran generasi Z akan musik alternatif pop melalui Instagram dan TikTok. Oh, oke, 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 Iya, oke. Lebih ke jadinya promonya, itu promo lagu nggak sih berarti? promo lagu. Jadi Pinter, pinter. ini itu masuk dalam non skripsi saya, Penelitian guys. juga. Iya, Wah. aku nggak ada penelitian, guys. Oh, nggak ada ya? Aku tidak masukin kayak teori Mm-mm, mm-mm. penelitian, enggak, kita eksekusi. Oh, oke. Berarti Kita nanti, research, uh ya kita research abis itu kayak problemnya di mana, abis itu udah eksekusi gitu. tapi tetap ada laporan kan nanti endingnya. Ada Mm, yang aku kerjain di bab 1, 2, 3, 4, 5 itu laporan. mm. Oh, Ya, oh, seperti itu ternyata guys ceritanya. Makanya agak bingung ya, kenapa lagu rilis tiba-tiba ini kok dikorelasinya jadi sama skripsi. Terjawablah itu. iya, jadi korelasinya di situ. Ke highlightnya promosi kan, tapi enak jadinya kayak kalau misalnya Eh, kenapa lagu ini karena gue yang mau, so egotistical, but I love it. Oke, oke kan dia. Ini kalau kita masuk ke lagu All It Took ya, ini sebenarnya kan kalau aku melihatnya sebuah toxic relationship di sini karena ada sebuah perselingkuhan tapi akhirnya seseorang ini tuh yang kayak bingung ini mau lepas gimana ya caranya ya. Kayak aku bingung. Iya Kamu betul, kamu jadi itu kayak apa yang mau aku disampaikan? nggak mau. Lah kan bingung. Tapi apa sih sebenarnya yang pengen banget kamu sampaikan melalui lagu ini dari alur cerita lagunya sendiri itu apa yang pengen kamu sadarkan ke aku dan juga listeners lainnya? Sebenarnya yang aku sadarkan adalah get out of it before it's too late. Kayak toxic relationship itu rasanya tuh indah banget, padahal Oh, sebenarnya iya. tuh itu busuk banget. Tau gak sih kalau misalnya I forgot, cuman maksudnya kayak those myth atau kayak mitos-mitos yang kayak eh ini aku mungkin agak dark banget tapi Oke. korelasinya. Mm-mm. Jadi bear with me. Tahu gak sih kalau mitos-mitos yang kayak kalau makanan enak banget tapi sebenarnya tuh kayak belakangnya tuh something, atau misalnya kayak oh mistis gitu yang kayak misalnya kita makan tapi Oh, pas I tuh see, I see. Ngerti, yang ngerti. kita makan tuh yang kita lihat apa tapi sebenarnya isinya apa gitu. Ya, 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 ya. Aku tahu toxic maksudnya. relationship tuh kayak gitu kayak sebenarnya you're Ya. not eating good stuff, you're just eating toxic food gitu loh. It's not even a food gitu loh. Jadi uh, if you feel what it feels like in this song, kayak mau kan di sini ceritanya ceweknya selingkuh tapi aku nggak merasa gitu, nggak tahu. Hmm, Tapi intinya oke, di sini aku ini percaya. iya, cuman fiksi ya guys. Jadi Eh, kayak kasih tahu kalian apa itu rasanya diselingkuhin dan apa rasanya masih pengen balik walaupun kita yang diselingkuhin mm-mm, dan mm-mm, kita yang menyelingkuhi juga gitu ya. mm-mm. Kayak dua POV ini tuh kayak kita gabungin menjadi satu, dan kayak if you feel any relation to this song, get out of it before it's too late gitu. Oke, oke. Rasanya emang jadinya apa ya ketika masuk di lagu ini tuh rasanya nano-nano gitu loh, kerasa. Karena kayaknya Betul. apa ya, ini tuh bagian dari perjalanan cinta nggak sih? Kayak lika-liku mungkin salah satunya persoalan selingkuh ini gitu. Nah, kan dia mungkin boleh deh ya kasih tips ke aku dan juga buat listeners yang mungkin udah, aduh kayaknya udah nggak bisa kehitung jari ya soal perselingkuhan ini dengan mungkin persoalan-persoalan yang sudah dimaklumi kesekian kali. Kadang itu kita pengen selesai gitu, tapi ada rasa yang kayak ini yakin nih selesai nih, jangan dia mending ngalah aja dulu biar bisa bareng-bareng terus coba-coba kasih tips ke kita. Mungkin kita sebagai perempuan harus ngapain nih? Konsel, jadinya ini konseling gitu ya. Iya, kita jadi kayak aku jadi psikolog nih. Udah Iya. ganti major lagi nih aku. Jadi menurut aku untuk perempuan-perempuan di luar sana dan even laki-laki ya, Oke. kalau misalnya dia udah kayak membuat kalian nggak nyaman
kayak nggak nyaman seakan-akan kayak iya aku lagi pergi sama temen aku, terus kayak bohong ternyata sama cewek Ya. temen sih, emang bener temen, dia nggak ngomong kayak siapanya tapi dia bilang gitu, misalnya guy like boys night and everything, tapi ternyata ada kayak sama cewek. I'm not saying kita perlu kayak suspicious all the time gitu ya, sometimes we have to give the benefit of the doubt, nggak not sometimes sih, a lot of time, a lot of times kayak without trust it's going nowhere, ya kan. Tapi ada saatnya itu kayak those times waktu kayak kita ngerasa itu kayak ini nggak bener nih, ini ada yang nggak bener nih gitu kan. Intuisi ya. Nah, ya intuisi kita gitu kan, ikutin dulu walaupun kita tetap harus logis. Dan kalau udah ketahuan dengan mata telanjang kalau dia ternyata selingkuh, mau cowok mau cewek, ini soalnya ini cewek kan yang selingkuh kan, berarti aku kan cuman kayak cewek selalu benar gitu kan, enggak dong. Ya. Intinya Netral ya. netral banget ya. Siapapun itu yang selingkuh, kalau kita sampai udah tahu terang-terangan nih dia selingkuh, tanya aja, minta jelasin kalau emang mau diminta jelasin. Tapi mau seberapa pengennya balikan, kan pasti ada rasa pengen balikan kalau udah mulai kayak kangen gitu kan. Iya lagi. Jangan. He or she is gonna do it again, karena semua kebanyakan dari orang kayak sekitaran aku dan aku pun juga kayak pasti kita pernah namanya diselingkuhin ya. Mau kayak sekarang tuh ada istilahnya namanya apa namanya, micro cheating. Oh yeah. Yes, micro cheating. I just knew about that word recently. I learned about that word. Honey, Gen Z is getting so creative. Even though I am one, I am learning every day. New things. Jadi ada namanya micro cheating, berarti ada namanya major cheating juga ya. Jadi kayak mau apapun itu bentuk cheatingnya, kalau udah termasuk cheating, kalau emang di prinsip kita masih bisa dimaafin, sok, itu prinsip orang-orang tuh beda. Cuman kemungkinannya tuh besar untuk dia melakukan lagi dan lagi. Oke. Gitu sih, itu yang perlu dipikirin gitu loh, kayak apakah kamu mau disakitin lagi ke depannya gitu, do you want to be like that, atau misalnya karena cowok atau cewek itu seberharga itu, kita mendingan kayak plausible deniability yang kayak ya gue gak lihat kok gitu, because like Hermes here, Kelly Birkin gitu mungkin gitu ya, tapi we don't know, everyone's different gitu ya, jadi kan pasti ada hati kecil kita yang sakit hati gitu sih. Just saying like let's be healthy even mentally, you know. Ya benar, karena kita itu sebenarnya adalah perempuan berharga di sini. Laki-laki juga. Iya laki-laki juga ya, sorry kita netral gitu. Kita netral, kita nggak bisa yang kayak cewek benar gitu. Aku support laki-laki juga. Oh oke. Ya, jadi kayak you go guys gitu. Yuk, seperti itu ya, buat listeners yang mungkin lagi di sebuah permasalahan yang ya mirip-mirip ya sama Olituk, kira-kira seperti itulah kalau dari Kandia. Nah, balik lagi di lagu ini kan sebenarnya kamu ada kolaborasi ya sama Hapsara Pramudita. Waktu itu apa yang akhirnya kamu mutusin buat oke, aku mau kembali dengan sebuah lagu yang kolaborasi, termasuk mungkin apakah ini sesuatu yang baru ini kemudian menjadi sesuatu yang challenging juga buat kamu? Aku tuh pengen banget collab tuh udah lama. Oke. Aku pengen banget collab sama cowok especially, karena aku tuh I love writing romance. Oh ya. Jadi aku tuh I love to read books, like hardcovers, soft covers, anything that I have to grab and go, like the books I love, and everything is romance there. So I love how it goes with both POVs, kayak cewek dan cowok. Makanya aku tuh pengen banget musik tuh juga gitu. Aku pengen banget punya musik yang at least ada satu kolaborasi dengan cowok gitu. Dan akhirnya kesampaian tuh kenapa? Aku akhirnya di sini di saat ini aku collab ya, karena di non skripsi aku ini aku tulis kan harus ada problemnya. Kayak problemnya aku bikinnya tuh kayak oh iya ini kita mencoba untuk kayak meningkatkan atau apa kayak gitu kan dengan cara kolaborasi, something like that gitu. Sebenarnya ya kayak kita masukin aja gitu loh. Terus udah kita collab, let's go gitu. Sebenarnya lagu aku tuh punya tabungan lagu tuh banyak sebenarnya. None of it itu fit for a collab. Jadi aku harus bikin ulang lagi di satu juga. Sambil aku mau submit ke produser aku. Jadi aku 2 hari aku pakai untuk bikin
kayak melody sama liriknya, Oke. and then I send it, and then udah kita workshop gitu. Akhirnya sama Hapsara, dia tuh sebenarnya challengingnya tuh cuman ke waktu ya, karena dia work juga, aku juga work. Ya. Apalagi weekends, dia maunya weekends, misalnya sore, aku sore masih ngajar, aku baru selesai misalnya sore banget gitu, yang Nemuin kayak waktunya ya. iya nemuin waktu itu mungkin di situ aja sih. Kalau secara working together-nya, I mean we're such a good friends, we love each other as friends, kayak kita ya beginilah gitu. Jadi kayak Oke. secara work ethic and everything, it doesn't really kayak matter, we always here for each other. Ya jadi kalau secara kayak support system, we're here for each other. Tapi kalau untuk waktu ya paling yang kayak kadang-kadang agak kayak, lo kerja pagi ya, aduh gue juga lagi gitu. Oke. Iya. Tapi seneng banget dia kan dia kalau kita itu ibarat kata kita punya mimpi dan ternyata lingkungan kita support, apalagi dengan adanya kolaborasi sama Hapsara yang kamu cerita, bisa saling ngerti akhirnya jalan ini loh yang kayak sesuatu yang harus disyukuri banget gitu. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Oke. Ini kalau di artwork ya sekarang ya, di artwork itu dalam mobil kah kalian ceritanya? Iya, dalam mobil. Oke. Ini konsepnya itu diambil gitu, dan aku melihat juga kalian lagi di mobil. Apakah itu juga menceritakan sebuah perjalanan atau apa? Mungkin ada makna di balik itu semuanya. Jadi sebenarnya itu kenapa di dalam mobil? Karena gini, kita tuh sebenarnya ada 2 option fotonya tuh. Ada yang siang, yang malam. Yang malam tuh di mobil, yang siang tuh kayak di taman gitu. Tapi yang siang tuh kayak agak priwet ya, say. Kan kita maunya ceritanya toxic gitu loh. Jadi itu gak akan kalian temukan foto yang siang. Kali ini kalian mau researchnya gimana pun itu tidak akan, kalau sampai ke ketangkap apa namanya, like if you guys get it, gue sujud dah gitu. Jadi ceritanya itu kayak if you see the artwork itu, muka aku tuh yang kayak helpless, dan muka dia tuh yang kayak kesel, karena dua-duanya tuh kayak frustasi, kayak I want you back, but kalau akunya tuh kayak I did so wrong for you, like about this, but I really want to get you back. Terus kalau dia tuh yang kayak, God damn, I hate what you did, but I really want you back, you know, things like that. But I really wanted to put it in a very sexy way. Makanya kenapa di mobil. Dan it's so, I want to be a little bit more lustful, kayak seksi gitu. Iya. Oh, oke. Tapi kalau secara apa namanya, konsep itu tadi yang kamu ceritain itu berarti dari pemikiran kamu sendiri ya kan dia ya? Bareng-bareng, kita bareng-bareng sama tim dari tim akunya, tim fotografinya, fotografernya, aku, Hapsara, dan lainnya gitu, dan partner skripsi aku, kita berdua sama. Kita nyari cara juga gitu, kayak nggak semuanya dari aku sih, jadi kayak ada dari mereka juga banyak gitu, tapi all I want gitu, all I want itu untuk berhasil mendapatkan seksinya itu yang not too much, not too vulgar, tapi still like in a kayak, you know, Bridgerton, kayak it doesn't have to be touching, but it's so sexy. Iya. Oh, akhirnya dapatlah itu ya. Oke. Kan dia, ini kan kita udah bisa menikmati All It Took ya. Ini buat next mungkin dalam waktu dekat ini, di tengah kamu yang masih sibuk skripsian ini, kira-kira apa sih yang lagi dipersiapin? Mungkin ya tipis-tipis lah buat kita. Jadi aku masih belum ada rencana apapun gitu. Aku masih fokusin lulus dulu, tapi aku pengen banget sih kayak untuk ngeluarin tabungan lagu aku ini. Nggak tahu dalam bentuk apakah single lagi, apakah EP, apakah single, I don't know, and I don't know when, tapi I hope it is soon. Dan kayak just wish me luck, and semoga lagu-lagu tabungan ini bisa dikeluarin gitu. Amin. Ini kayaknya kalau feeling aku nih ya, ini bukan single, bukan EP sih, album sih. Waduh. Amin dong.
Cuman aku juga kayak deg-degan kayak album itu kan. Aku mikirnya tuh masih deket atau kayak ini lah ya gitu. Tekanan, tekanan ya. Album. Oke Iya deh. makanya. Intinya kita akan selalu menunggu karya-karya kamu, Kak Dia, ya, terus berkarya dan semangat. Nanti siapa tahu di akhir tahun ini semuanya udah beres, mungkin ada beberapa karya yang kemudian kamu bisa bawa ke Malang, kita ngobrolnya langsung di studio ini. Ya? Wes, mantap. Sun deh ya, Sun. Wih, oke. Ya, ini buat Kandia mungkin boleh disampaikan ya, listeners yang pengen dengerin Oli Talk ini Mhm. kira-kira di mana aja. Bisa, listeners kalau misalnya mau dengerin lagu All It Took, bisa dengerin di Spotify, bisa di Apple Music, bisa di The Music, bisa Amazon, bisa a lot ya, bisa semuanya dicek aja di all music platforms. You guys can check it out now and enjoy All It Took. Oke deh, Kak Dia, intinya sukses terus ya. Aku berharap kamu selalu sehat, jaga kesehatan ya di sana dan sampai jumpa di Amin. lain kesempatan. Seneng banget aku bisa ngobrol sama kamu. Kamu seru banget Iya. orangnya. You too. I love talking to you. Like it's so Oke, fun. Seriously, this is a fun interview. thank you. Dan sukses jangan lupa buat listeners buat dengerin All Itu punya kan dia dimanapun. Kita pamit dulu guys. Di sini aku Wulan dan Kandia. Bye. bye.